cukup sedang-sedang saja, ya. Tidak terlalu tinggi, tetapi memang ini adalah bentuk dari tekanan yang dialami terutama oleh tim Persebaya yang dituntut untuk memenangkan pertandingan ini. Betul, mengingat bahwa posisi mereka berbagi angka dengan 2-2. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain Pelita Jaya, Eduardo Bizarro. Ya, Eduardo tadi kita lihat berusaha menyapu bola, tetapi pada saat yang sama justru menerjang kaki Morales. Ya, kita lihat Nugroho yang secara spesifik menjaga man marking Ridwan Barkawi. John Takbor kali ini 2 lawan 1. John Takbor, pelanggaran terhadap John Takbor lagi-lagi oleh Egy Melgiansyah. Ya, dalam situasi seperti ini memang menjadi sulit bagi para pemain. Pas dari Ali Barkah, penjaga gawang pengganti Pelita Jaya, keluar menyambut bola. Kembali serangan Pelita ataupun Persebaya, kali ini melalui Pato Morales. Dibayang-bayang oleh Egy Melgiansyah. Masih berusaha menguasai bola Pato Morales. Pelanggaran Egy Melgiansyah, pemain berusia 19 tahun terhadap Pato Morales. Ya, inilah yang seharusnya dilakukan oleh Egy Melgiansyah sejak tadi, yaitu menutup pergerakan seorang Pato yang sangat berbahaya. Dan tidak ada cara lain kecuali menjatuhkan Pato, kita lihat. Ya, kita lihat Bung, bagaimana pemain-pemain Persebaya begitu leluasa memainkan bola, tidak ada pressing ketat. Padahal permainan pressing adalah salah satu ciri permainan modern yang menarik untuk ditonton, Bung. Betul, karena dari pressing akan lahir kreasi-kreasi, akan lahir kombinasi. Seperti Esteban Vizcarra. Pelanggaran terhadap Esteban oleh John Biuk. Kita lihat bekerja super keras seorang Esteban Vizcarra di sayap kiri, kadang berpindah di kanan, dan kita lihat jelas pelanggaran dari John tadi. Ya, ini pelanggaran cukup keras sebenarnya, Bung. Karena tadi setelah tahu bahwa lawan berhasil kurang pas, karena pertandingan masih sangat lama, Bung. Ya, saya pikir hukuman yang tepat terhadap Persebaya, kartu kuning dan juga tendangan bebas. Sekaligus menjadi kartu kuning yang pertama sepanjang pertandingan sore ini yang telah berlangsung 31 menit. Ya, dijepit, Bung. Sangat telat tadi. John Takbor. Pato Morales dari sisi sebelah kanan, masih Pato. Dibayang-bayang oleh Egy Melgiansyah. Ada Supardi membantu, kembali terjatuh Pato Morales. Ya, sebuah keuntungan tentu bagi Persebaya. Ya, tadi memang 2 lawan 1, di mana Morales bahkan dibutuhkan 2 pemain sekaligus untuk menutup pergerakan dari seorang Pato Morales. Cipta gol kedua bagi Persebaya. Pato Morales, Andi Odang yang dituju kali ini. Masih Andi Odang. Ya, jelas pelanggaran Juprianto terhadap Andi Odang sekaligus melahirkan kartu kuning yang kedua dari saku wasit Armando. Ya, bagaimana tadi kita lihat kecerdikan Andi Odang. Sebelum tadi dia dihadang, memang Andi Odang melakukan gerakan yang cukup manis. Dia mengambil posisi melebar sehingga tidak terjangkau, hampir lolos dari offside tadi. Kemudian dalam posisi 1 lawan 1, dia mencoba melewati lawan dengan mengangkat atau mencungkil bola tadi. Kembali membentur benteng pertahanan Persebaya Surabaya. Kontrol bola yang kurang cermat dari John Ibo.
pelanggaran terhadap Andi Odang oleh Egy Melgiansyah, dan kali ini melahirkan kartu kuning bagi Egy Melgiansyah, Ya, sekaligus menjadi kartu kuning yang kedua bagi Pelita Jaya Karawang. kembali kesalahan kita lihat seorang Johan Ibo tadi hilang konsentrasi sepersekian detik saja, dan Andi Odang sangat oportunis memang dia, sehingga harus dijatuhkan oleh Egy tadi kita lihat. Masih mampu diblok oleh Johan Ibo. Kembali pelanggaran Johan Ibo terhadap John Takpor. Ya, cukup menarik dalam kartu kuning, Bung. di awal babak kedua ini, Bung. Bagaimana Pelita begitu bernafsu untuk mencetak gol balasan, sehingga mereka tidak hanya meningkatkan tempo tetapi memperbanyak pemain. Wow, tadi kita lihat ada sebuah adegan cukup keras. John Ibo mencoba menghadang John Takpor. John Takpor Songkali, pemain dari Liberia berusia 23 tahun. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-24. John Takpor sekaligus menjadi pemain yang ketiga. Serangan balik Andi Firmansyah, pemain pengganti yang baru saja masuk. Cepat kita lihat Andi Firmansyah. Kembali Andi Firmansyah mampu merebut bola berhadapan dengan John Ibo. John Ibo harus berhati-hati karena sudah mendapatkan kartu kuning. Kita lihat, ditajak. Sebuah pelanggaran tidak perlu, karena ada Ibo di sana untuk mengcover dia. Dapatkan dorongan dari belakang. Andi Firmansyah, pemain kecil, mungil, pemain berusia 18 tahun yang sangat dikenal dengan kecepatan yang luar biasa. Ya, betul sekali, dan body balance yang sangat baik kita lihat. Ya, pertandingan ini memang syarat emosi, Bung. Sejak awal tadi kita lihat bagaimana para pendukung Persebaya. Sebelumnya, Esteban telah bermain selama 2174 menit. Saya melihat kelemahan pokok dari serangan Pelita adalah bahwa mereka terlalu bernafsu untuk menyerang dari sentral pertahanan dari Persebaya, sehingga bola selalu terarah ke jantung pertahanan tanpa ada upaya mengkreasi serangan, melakukan kombinasi 1-2 lewat kedua sisi untuk kemudian diakhiri dengan crossing ke tengah. Ya, kita lihat, Bung, apa yang terjadi. Ya, kita melihat bagaimana wasit baru saja mengeluarkan kartu kuning. Masih belum jelas bagi kita kepada siapa kartu kuning itu dilayangkan. Tampaknya terhadap pemain Persebaya, dianggap sebagai upaya membuang-buang waktu. Iya. Dan sebuah free kick nampaknya diberikan. Ya. Anang Ma'ruf. Terhadap Anang Ma'ruf. Tapi kurang jelas tadi, Bung, apa sebetulnya yang terjadi. Ya, untuk kesekian kali bola terakhir yang diproduksi oleh Pelita Jaya tidak maksimal. Baik sekali Esteban. Wow. Ya, ini peluang kembali diperoleh kubu Pelita, Bung, dari tendangan bebas. Ya, semakin menarik pertandingan kita lihat dengan Pelita berusaha menyamakan kedudukan dengan cepat. Dan Barkawi tadi nampaknya sedikit tersikut oleh Taka nampaknya. Ya, kartu kuning yang kesekian, Bung. Ya. Ini memperlihatkan betapa keras, betapa tinggi tempo yang diterapkan terutama di babak kedua. Terjadi banyak benturan, tackling yang diperoleh Marwan tadi gagal dimanfaatkan. Wow, kita lihat apa yang terjadi, Bung. Patut disayangkan reaksi yang diberikan oleh seorang Ridwan Barkawi terhadap Taka Uchida. Dalam gerak lambat kita melihat. Ya, kita lihat tadi bagaimana Barkawi. Ya. Kemudian tindakan yang juga tidak kalah brutalnya dilakukan oleh Nugroho Mardianto. ya, saya pikir mendorong balik. Kartu merah nampaknya layak diberikan kepada Barkawi, saya pikir, dengan tingkah lakunya tadi jelas. Ya, dan akhirnya wasit Armando mencabut ataupun mengeluarkan kartu merah. Tampaknya diberikan kepada Ridwan Barkawi.
sebagai imbalan atas reaksi yang diperlihatkan terhadap Taka Uchida. Ya, sebuah kerugian besar tentu bagi Pelita karena mereka memiliki 4 partai kandang yang menanti mereka. Ya, Kehilangan akal tadi Barkawi, tidak jelas emosinya. Rudy William Kelces, dan akhirnya wasit Armando menyudahi jalannya pertandingan sore ini. Keunggulan bagi Persebaya atas Pelita Jaya dengan 2-1 melalui gol yang diciptakan oleh Andi Odang dan juga Pato Morales sebelum akhirnya dibalas 1 gol.